Apa nak jadilah dengan Liga Malaysia kita ni kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan kami di channel ini. Ya, meskipun masih sebuah cuplikan video dari sebuah media negara tetangga, bahwa pelatih timnas Malaysia, Peter Klamovski, menilai program naturalisasi di timnas Indonesia tidak relevan dengan dirinya. Proyek naturalisasi Indonesia tidak bermakna bagi saya, jadi saya tidak akan berbicara soal itu. Pelatih berusia 46 tahun itu mengatakan, Malaysia memiliki tantangan dan keunikan tersendiri dalam mengembangkan sepak bola. Dia menilai bahwa solusi yang berhasil di satu negara belum tentu cocok diterapkan di negara lain. We can take steps forward, and that's what I say before. That's we're in the construction zone of that at the moment, trying to build the foundation to do that. But you know, it's irrelevant to what other countries are doing, and I say that respectfully. Ya, apa yang disampaikan oleh pelatih Malaysia ini tidak salah. Jika dikatakan tidak relevan bagi dirinya karena memang ia bukan pelatih Indonesia. Di sisi lain, komentarnya pun sebenarnya menegaskan perbedaan pendekatan. Jika Indonesia berani mengadopsi strategi dengan membawa pemain diaspora sambil membina pemain-pemain lokal, namun Malaysia terpaksa memilih jalur berbeda karena jumlah pemain diasporanya tidak sebanyak Indonesia. Jawaban membina pemain lokal, ditengarai hanya menutupi kekecewaan, karena mereka juga memiliki proyek yang sama seperti Indonesia. Namun gagal karena jumlah pemain diaspora tidak seperti Indonesia. Apa yang digembar-gembor selama ini hanyalah bualan kosong belaka. Baik federasi dan juga publik sepak bola di negara tetangga pun tertipu dengan informasi tentang pemain keturunan oleh situs yang tidak jelas. Itu pun mereka harus membayar Rp15 demi memperoleh informasi tentang pemain keturunan dari info abal-abal. Sehingga pilihannya adalah menaturalisasi pemain-pemain yang bermain di Liga Malaysia dan memanfaatkan pemain lokal. Namun demikian Malaysia tetap menjajaki jalur naturalisasi, seperti hadirnya Hector Hevel dan Gabriel Palmero. Dan juga dikabarkan masih ada beberapa pemain lainnya yang sedang dalam proses untuk dinaturalisasi. Namun di satu sisi, kondisi sepak bola Malaysia saat ini sebenarnya sedang tidak baik-baik saja. Sepak bola di Malaysia sedang dihantam runtutan persoalan yang bisa membuat bangkrut sebagian besar klub sepak bola di negara tetangga ini. Beberapa klub sudah mulai menyatakan tidak ikut serta pada Liga Malaysia tahun depan, karena alasan kesulitan keuangan. Utang gaji pada pemain menjadi persoalan besar yang dihadapi oleh beberapa klub. Sehingga membutuhkan penyelesaian oleh federasi sepak bola di negara tetangga ini. Adakah Liga Malaysia dah masuk fasa Liga Petani? Senang faham, Farmers League ni merujuk kepada liga yang tak kompetitif antara semua pasukan yang bertanding. Disebabkan pelbagai faktor, antaranya faktor kewangan, kekurangan talent dan juga sumber yang terhad untuk dapatkan pemain yang bagus. Malam kita dikejutkan dengan berita ada kemungkinan yang Perak FC takkan beraksi dalam Liga Malaysia musim depan. Satu berita yang bagi akulah memang sedih lah. Sebab kita dah hilang banyak tim sebenarnya. Kita dah hilang Perlis, kita dah hilang Sarawak, Kelantan, KDN FC tak kira lah. And then dengan apa yang berlaku musim ni, ada banyak juga cerita kata Kedah pun mungkin takkan beraksi musim depan, Pahang. Dia macam setiap musim makin berkurang pasukan, dan pasukan-pasukan ni bukan pasukan yang kecil tau. Dia bukan pasukan macam SKMK Kelantan ke, macam Telekom Melaka ke. Ni pasukan-pasukan yang ada sejarah, ada sepatutnya ada fans yang cukup ramai untuk penuhkan stadium. Tapi diorang pun struggle. So apa nasib untuk pasukan-pasukan yang lagi kurang fans? Ni benda yang aku rasa sedih lah. Dan apa yang lebih sedih sebab kita sebagai fans kan, dia kadang-kadang macam bila benda macam ni kita rasa helpless, kita rasa macam kita tak mampu nak buat apa. Sebab kita just hanya boleh tengok apa saja yang terjadi. Bila bungkus, kita kena cuba move on. Dan kita macam tak ada ruang, tidak ada peluang untuk kita melawan, untuk kita cuba bantu dan bangkitkan pasukan kita. Dia memang rasa sedih lah. Sebab aku pun sebagai fan KL pun, yelah, even KL pun ada cerita juga yang hari tu kata nak bungkus, nak tutup. Even dengan perubahan yang berlaku pun, aku tak tahu apa yang akan berlaku pada KL musim depan. Tapi itulah, dia macam apa kita fans, apa kita sebagai penyokong boleh buat untuk bagi hidup bola sepak Malaysia ni balik. Sedih lah, aku sebagai fan macam rasa sangat sedih lah. So tak tahulah.
Korang rasa macam mana? Aduh, wai, kalau macam ni kan, aku tak tahulah nak cakap apa tau dengan Liga Malaysia kita sekarang ni tau. Kau tengok dekat atas ni, bagi pasukan Perak ni tinggal 1 juta je tau. Macam mana kau nak bayar semua hutang-hutang tu tau. Yang aku nak cerita sekarang ni bukan Perak saja tau, pasukan-pasukan lain sekalipun. Contoh Pahang, Kedah, Perak yang hampir untuk keluar daripada Liga Malaysia ni. Ini satu kerugian yang sangat besar tau sebenarnya tau. Pasukan legend, banyak lagi pasukan yang akan keluar tau. Kerana apa tau? Kerana masalah keuangan. Apa punca dia sampai semua. Kalau satu pasukan kau boleh cakap pengurusan lemah, tapi kalau dah banyak pasukan, apa masalah dia? Masalah dia sekarang ni Liga kita. Liga kita ni terlampau nak sangat ke atas, tapi tak tengok keseluruhan pasukan yang ada dalam liga kita ni, kemampuan semua. Apa yang MFS sebenarnya patut buat adalah tengok menyeluruh kepada semua pasukan dalam liga kita, mampu ke tak bersaing. Kalau keseluruhan tak mampu bersaing, kau nak buat satu undang-undang yang besar, contohnya sampai 6 orang pemain import, memang kau bodoh lah. Kau yang menjahanamkan Liga Malaysia sebenarnya. Lepas tu nak cakap pula, oh itu salah daripada pasukan, pengurusan pasukan yang tak pandai menguruskan pasukan. Kalau satu pasukan, ya, tapi kalau dah semua pasukan, siapa yang tak pandai menguruskan ni? Kelab ke atau MFL? Cerita dia. Betul, kau nak majukan liga kita ni, tapi biar ikut kemampuan kita semua tau. Bukan satu pasukan, bukan 2 pasukan, tapi kepada semua pasukan, biar semua mampu untuk bersaing secara orang cakap ikut kemampuan lah. Namun yang aneh, federasinya bahkan warganetnya bangga dan dengan gencar mensupport kehadiran klub dari negara lain yaitu Manchester United yang akan tur ke Malaysia. Padahal MU datang dalam rangka menggalang dana untuk persiapan liga di negaranya. Dan yang mirisnya klub-klub di Malaysia yang pernah dibela oleh beberapa pemain Indonesia, terpontang-panting hingga menuju jurang pailit karena ketiadaan dana untuk pengelolaan klub. Kemudian turmen United ini nanti, mereka malah mengharapkan kehadiran penonton dari Indonesia untuk mendukung tur Manchester United ini. Ya, terlepas dari urusan persoalan sepak bola di negara tetangga ini, jika dibandingkan rivalitas antara dua negara di Asia Tenggara ini memang semakin mencolok. Dalam rivalitas ke Piala Asia 2027, Timnas Indonesia sudah memastikan lolos sejak Juni 2024. Sementara Malaysia harus melalui babak ketiga kualifikasi Piala Asia. Itu pun Timnas Malaysia harus berjuang untuk menjadi juara grup demi mengamankan tiket ke Piala Asia 2027 yang akan datang. Dan saat ini tantangan terberat mereka adalah Vietnam yang sedang berada di puncak klasemen grup. Jika tidak bisa mengatasi Vietnam, maka selamat tinggal mimpi menuju ke Piala Asia 2027. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai.